Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial config Neofim. Di video sebelumnya kita sudah melakukan config untuk vertical column. Kali ini kita akan melakukan config untuk visual multi. Atau kalau di Visual Studio Code multi kursor ya. Nah teman-teman bisa ambil repositorinya di kolom deskripsi di bawah. Nah nanti di sini ada sebuah repo yang berguna yang bisa kita gunakan untuk ini ya contohnya. Jadi beberapa row bisa kita pilih, kemudian kita lakukan edit secara bersamaan. Untuk panduan installnya di sini masih lama ya caranya, yaitu menggunakan plugin manager yang lama, belum ada yang lazy. Karena ini sebenarnya plugin untuk Vim, tapi bisa kita gunakan juga untuk Neofim. Nah, untuk lebih detailnya teman-teman panduannya bisa lihat dari wikinya ya. Nih, wiki. Tinggal masuk ke sini. Di sini ada cara-caranya ketika cursor mode, PS extend mode yang kayak di Visual Studio Code juga bisa diterapkan di sini. Kita akan langsung melakukan config. Teman-teman buka lagi terminalnya, kemudian masuk ke directory config, kemudian npm. Kemudian kita buka lagi Neofimnya. Kita masuk ke plugin, kemudian ekstra. Nah, saya akan buat file baru di sini. Visual multi.lua. Oke. Saya besarkan sedikit. Saya akan buat return. Nah, kemudian repositorinya kita bisa ambil dari yang atas ini. Nih, wikinya jangan diambil. Kita ambil dari sini. Kita copy. Kemudian kita paste ke sini. Nah, di bagian eventnya, saya akan tambahkan beberapa event. Karena ini bisa kita gunakan ketika pertama kali ngeload file, atau ketika insert mode, atau ketika kita membuat file baru. Jadi, kita akan tambahkan 3 mode. Nah, supaya tidak di load ketika pertama kali Neofim buka ya. Saya akan buat 3 event ini. Kemudian branch-nya kita akan gunakan master. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada beberapa branch yang di sini ada master, kemudian dev, kemudian yang lain-lain. Kita akan gunakan yang masternya. Defaultnya juga sudah master. Tapi saya definisikan. Kemudian saya akan tambahkan lazy-nya true. Kemudian kita akan buat di sini init, kemudian function. Nah, pertama saya akan membuat mapping. Jadi ketika kita menggunakan mouse dengan menekan kontrol akan terbentuk multi kursor. Jadi di sini fungsinya seperti di Visual Studio Code, tekan kontrol kemudian klik, maka nanti akan ada yang terseleksi dan berikutnya. Kemudian saya juga akan membuat untuk mappingnya. Di sini kita bisa menggunakan global variable namanya VM atau Visual Multi Map. Ini untuk mapping Visual Multi. Nah, pertama kita akan tambahkan untuk Ctrl D. Ctrl D ini kalau di Visual Studio Code untuk menyeleksi sebuah teks yang sama. Nah, di sini juga kita akan perlakukan sama ya. Ini saya kasih keterangan. Ini teman-teman bisa gunakan nanti sebagai rujukan ya. Kemudian kita akan tambahkan lagi. Ini ketika kita menekan Ctrl D, nah tapi di under kursor. Jadi kita akan ngambil yang di bawah kursor ya. Kemudian kita akan menggunakan Ctrl Alt dan arrow ke bawah. Nah, ini biasa kita gunakan juga di Visual Studio Code. Ini 3 key yang kita gabungkan. Di teman-teman nanti bisa menggunakan kebiasaan yang di Visual Studio Code di sini. Ini juga sama, up kebalikannya.
Kemudian untuk undo-nya kita akan menggunakan simbol U untuk undo. Kemudian untuk kembalinya kita akan gunakan yang standar Neofim ya. Nah, kita bisa gunakan Ctrl R. Nah, kita akan save, kita akan close, dan kita load ulang. Kita buka. Oke, sudah terinstall. Kita close lagi. Kemudian kita buka kembali. Kita akan coba buka file. Misalkan saya buka LSP ya. Nah, saya akan menyeleksi yang Mason ini. Kemudian saya akan menggunakan Ctrl Alt dan arrow ke bawah. Tuh, lihat. Ya terseleksi ya. Saya akan masuk ke insert mode. Nah, kalau misalkan ini saya tambahkan, misalkan underscore, saya underscore, lihat, semua yang sudah kita seleksi ikut berubah. Kalau tidak jadi, saya akan tekan escape, kemudian kita bisa undo ya dengan menekan simbol U. Jadi dia kembali. Tuh, jadi ini sangat berguna ketika kita ingin mengubah beberapa teks sekaligus. Kemudian kita akan coba Ctrl D ya. Ctrl D ini untuk menyeleksi teks yang misalkan kita akan menyeleksi common ini. Kita tinggal menekan Ctrl D. Tuh. Kalau ada common itu akan terseleksi semua. Nah, ini sama. Ketika kita masuk ke insert mode, kita akan tambahkan apa? Misalkan nih testing. Tuh. Yang atas juga sudah berubah. Yang tadinya common jadi common testing. Tuh. Ikut berubah semua. Jadi ini sangat berguna sekali buat teman-teman ya yang biasa menggunakan Visual Studio Code untuk multi-select. Untuk keluar dari multi-select tekan escape 2 kali ya, atau escape enter juga. Nah, ini untuk seleksi ya. Kemudian kalau misalkan kita ingin random, kita bisa menekan Ctrl dan klik. Contohnya misalkan di sini ya. Nah, saya akan memilih N, tekan Ctrl, pilih N, kemudian pilih L, pilih L, pilih L, pilih G. Nah, ini tinggal masuk ke insert mode. Kemudian kita akan tambahkan apa? Misalkan testing. Tuh, jadi dia berubah juga. Jadi untuk multi select ini sangat diperlukan ya. Nah, ini semuanya sudah bisa kita gunakan. Tekan escape, enter atau escape 2 kali juga sama ya. Nah, jadi semua mapping kita sudah berjalan. Kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.